Halo semuanya, namaku Daniel. Kisahku dimulai ketika aku bertemu dengan seorang gadis beberapa bulan yang lalu dan mengajaknya untuk berkencan. Dia adalah orang yang sangat keren dan ceria. Niatku hanya untuk berkencan dan bersenang-senang saja. Kami berkencan selama beberapa minggu dan kami berdua mengakui bahwa kami saling menyukai. Jadi aku menjadi sangat bersemangat dan terus memikirkannya sebagai teman dekatku. Setiap pesan chat yang aku terima membuat aku merasa sangat senang dan istimewa. Dengan cepat, aku punya perasaan untuknya, dan dia menjadi wanita yang sangat dekat di hatiku. Ini terjadi dalam waktu 2 bulan saja, dan aku tidak tahu mengapa. Aku mulai sangat menyukainya. Setiap kali aku bertemu dengannya, aku selalu mencurahkan perhatian untuknya dan membelikan berbagai hadiah untuknya. Aku merasa nyaman melakukan hal tersebut. Tapi di sisi lain, dia hanya berniat sebatas kencan dan bersenang-senang saja. Jadi meskipun dia menerima hadiahku, dia merasa tidak terlalu senang melihatnya. Salah satu kencan pertama kami adalah di sebuah kafe di pusat kota, di mana kami minum koktail dan makan beberapa makanan. Kami benar-benar menikmati malam dengan makanan dan koktail yang enak. Setelah kencan tersebut, aku selalu menunggu untuk bertemu dan berkencan dengannya, meskipun tanpa perasaan atau sesuatu seperti itu. Meskipun jika harus jujur, aku mulai menyukainya. Suatu hari aku ingin minum dengannya, dan terus mengajaknya untuk bertemu di kafe tempat kita pertama bertemu. Tapi dia menyarankan agar kita minum dan bertemu di tempatnya, serta menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan berjalan-jalan di sekitar kampusnya. Hari itu luar biasa. Kami berdua sedikit mabuk, dan dia membawaku ke halaman sebuah gedung. Aku tidak bisa membayangkan tempat lain yang lebih romantis daripada ini. Kami berbaring di rerumputan, sambil terus ngobrol dan melihat bintang-bintang di langit. Seketika, aku benar-benar ingin menciumnya. Aku mendekat ke wajahnya, dan sedikit takut serta agak ragu untuk melakukannya. Takut akan reaksinya. Tapi kemudian dia bertanya, "Apakah kamu mencoba menciumku?" Aku menjawab ragu, iya." Lalu dia membalas, "Kalau begitu, cium aku." Aku tidak berpikir lagi. Aku mendekat dan menciumnya. Ini adalah ciuman pertamaku. Kami terus berciuman untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, aku terdiam. Tapi dia kembali menciumku. Kemudian, kami berdua memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Kami berdua masuk, mematikan semua lampu, memainkan musik romantis, dan kembali berciuman di tempat tidurnya. Kami berdua menikmatinya, tapi kemudian kami berhenti dan saling tatap satu sama lain. Namun aku memutuskan untuk meninggalkan rumahnya sambil berpikir, apakah aku sudah terlalu jauh? Aku bingung. Ulang tahunnya akan datang dalam beberapa minggu, dan aku benar-benar ingin menjadi pria manis yang akan menjadikan ulang tahunnya sangat istimewa. Jadi aku mulai merencanakannya jauh-jauh hari dan mencoba kontak dengan beberapa teman terdekatnya. Aku siap untuk membeli apapun untuknya. Dia sangat menyukai sepatu, jadi aku pikir aku akan membelikannya sepatu yang bagus. Aku bersama teman-teman terdekatnya memberikan kejutan dengan pesta kecil untuk bersenang-senang. Tepat pada hari H, aku mengejutkannya dengan liontin kecil yang bertuliskan cinta pertama, serta sebuah surat di mana aku mengungkapkan sedikit perasaanku dan sebuah hadiah. Pada hari itu aku punya banyak perasaan untuknya. Padahal dia hanya bersenang-senang dan tidak lebih dari itu. Setelah beberapa hari, dia mengirimi aku pesan bahwa aku terlalu cepat. Dia takut dia mungkin tidak bisa membalas perasaan yang sama dengan yang aku miliki untuknya. Dan bahwa aku akan terluka. Dia juga mengatakan aku tidak layak untuk itu. Aku mulai merasakan patah hati malam itu dan tidak bisa tidur sama sekali. Aku berpikir dalam hati
Bagaimana dia bisa begitu tidak berperasaan? Itu adalah fase yang sangat buruk, dan aku pikir itu tidak layak sama sekali. Aku sangat terluka. Setelah ulang tahun itu, segalanya menjadi berbeda. Kami tidak berkencan sesering dulu. Kami tidak banyak mengirim pesan teks. Dia selalu mengatakan bahwa dia terlalu sibuk dengan studinya, dan selalu mintaku untuk menemuinya di kampus. Dia selalu menolak untuk keluar ke suatu tempat. Setiap aku mengirim pesan dan bertanya tentang dia sedang di mana atau sedang apa, dia tidak pernah peduli sedikit pun tentang aku. Ini agak menjengkelkan dan menyakitkan pada saat yang bersamaan. Dia akan menolak untuk keluar denganku, tetapi akan pergi jalan-jalan kecil dengan teman-teman dekatnya untuk menonton film atau makan malam. Dia terus-menerus upload foto-foto acara di Facebooknya, dan aku mulai merasa tidak nyaman. Dia lebih suka berkumpul dengan teman-temannya. Ini menggangguku, dan aku katakan, aku kesal dengannya. Dia segera menjawab bahwa aku tidak berhak untuk kesal. Lalu dia berkata, "Kamu punya dua pilihan. Tunggu aku, atau tinggalkan aku." Aku pun langsung menjawab, aku akan menunggu. Dan setelah itu, aku hanya bertemu dengannya di kampus untuk makan malam kecil. Aku merasa kami kehilangan kedekatan yang kami miliki. Aku belum bertemu dengannya selama 3 minggu karena dia sedang ujian terakhirnya. Dia pun sering mengabaikanku dengan mengatakan dia sibuk dengan tugas dan ujian. Saat ini ujiannya telah berakhir, dan dia sedang pulang ke kota asalnya selama sekitar 1 minggu. Dia pun berjanji bahwa kita akan lebih sering bertemu setelah dia kembali. Sekarang aku bingung sekali. Apakah dia mulai suka padaku? Akhir-akhir ini aku mencoba menghilangkan perasaanku padanya. Tapi kadang-kadang aku masih berpikir pada diriku sendiri. Apakah ada kemungkinan kecil dia bisa menyukaiku lagi? Saat ini cukup memilukan memikirkan cara kami dulu berkencan sebelum ulang tahunnya. Aku sering stalking Facebooknya. Aku mengerti bahwa berkencan membutuhkan keberanian, dan aku harus siap untuk menolakkan. Tapi aku punya perasaan yang lebih kuat untuknya daripada sekedar berkencan. Aku masih berpikir ada kesempatan, dan aku menunggu untuk bertemu dengannya. Aku tidak ingin datang sebagai orang yang terluka dan putus asa. Jadi aku hanya membuatnya tenang, dan aku sudah berhenti mengirim SMS untuknya. Tetapi kadang-kadang aku berpikir, apakah aku benar-benar pantas menerima semua rasa sakit dan kebingungan dalam hidupku ini? Aku harus mengakui bahwa aku tidak bahagia selama lebih dari 2 bulan. Meskipun aku memiliki pekerjaan yang baik dan segalanya, mengapa aku tidak bisa lepas dari bayang-bayang gadis ini? Bukankah aku tidak berarti untuknya? Sebenarnya, dia bukan tipe gadis yang ingin aku nikahi, mengingat harga dirinya yang tinggi dan sifatnya yang berorientasi pada diri sendiri. Jadi, apakah aku memiliki perasaan padanya? Atau apakah itu akibat dari rasa tidak percaya diri dan perasaan negatif tentang kemampuanku untuk berkencan dan memiliki pacar? Terlalu rumit. Bagaimana menurutmu? Tuliskan di kolom komentar ya. Setiap saran dan komentar sangat dihargai. Terima kasih sudah mendengar ceritaku. Aku akan terus memberitahumu jika ada kelanjutan dengan gadis ini. Terima kasih.